Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1. Semoga di pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan masih semangat untuk belajar ya. Di sini nanti kita akan membahas LKS halaman 9 sampai 11 ya, yang ABC itu ya, yang ada pertanyaan-pertanyaan banyak, itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sudah dibuka anak-anak bukunya? Buku yang ini loh ya anak-anak ya, informatika ini ya. Ya. Bentar. Nah ini ya, informatika ini ya. Nah, informatika. Kalau udah dibuka, sekarang dibuka halaman 9 ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Nomor 1, pada zaman dahulu orang berkomunikasi dengan, itu ada telepon, email, surat. Ini jawabannya adalah surat ya, karena ini zaman dahulu ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya C. Oke, kita besarkan ya ini ya tulisannya ya. Oke. Terus nomor 2, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat ya. Pesat itu apa anak-anak? Tahu nggak? Pesat itu sangat cepat ya. Jadi misalnya bulan ini ada HP terbaru keluar ya. Bulan depan ada HP baru lagi keluar ya. Itu sangat pesat sekali ya untuk teknologi informasi saat ini perkembangannya ya. Terus nomor 3, contoh alat teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan gambar adalah, ini menghasilkan video ya maksudnya ya, bukan gambar ya. Kalau gambar kan cuma gambar biasa, tapi kalau video itu gambar bergerak. Nah itu ada televisi ya. Karena kita lihat yang A itu apa? A itu adalah radio ya kan. Radio menghasilkan suara. Kalau yang B itu telepon juga menghasilkan suara ya. Tapi kalau yang C itu adalah televisi, berarti televisi menghasilkan gambar. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 4. Alat informasi di bawah ini namanya komputer. A ya. Itu adalah komputer. Anak-anak pasti sudah tahu itu adalah komputer. Nomor 5, alat teknologi di bawah ini bernama, itu adalah handphone ya, HP ya. C ya. Jadi anak-anak mungkin saat ini sedang menonton saya di handphone ya, di handphonenya masing-masing itu mungkin ya. Bentar. Oke. Jadi anak-anak mungkin sekarang lihat HP, terus lihat video saya di HP ya, itu namanya handphone ya. Terus nomor 6, internet juga termasuk alat komunikasi ya. Yang A, masa menggunting ya, masa bersepeda aneh ya. Nomor 7, komputer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak ya. Lupa apa maksudnya perangkat keras dan perangkat lunak? Perangkat keras itu yang bisa dipegang. Kalau perangkat lunak itu yang tidak bisa dipegang. Contohnya adalah software kayak ini Microsoft Word ini atau Paint itu adalah software ya, karena saya nggak bisa pegang ya. Nomor 8, perangkat komputer yang dapat dipegang disebut hardware ya. Hardware itu bahasa Inggris ya anak-anak ya. Bahasa Indonesianya hardware adalah perangkat keras ya. Nomor 9, perangkat komputer yang tidak dapat dipegang disebut software ya. Software ini kebalikannya hardware. Kalau software ini adalah perangkat lunak ya. 10, perangkat keras dalam bahasa Inggris disebut hardware ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nomor 11, perangkat lunak dalam bahasa Inggris disebut software ya, kebalikannya. Nomor 12, kamu bisa berkirim surat menggunakan internet ya. Dengan adanya internet kita bisa mengirim surat ya, kayak email, lebih tepatnya email ya. Kalau kaca nggak bisa ya, nggak bisa kirim surat pakai kaca ya. Apalagi kursi ya, gimana cara ngirim surat pakai kursi ya anak-anak ya. Terus 13, komputer tidak bisa digunakan untuk bersepeda ya. Mana ada orang sepedaan pakai komputer ya. Ya. Nomor 14, surat lewat internet dinamakan email ya. Ya, email adalah singkatan dari electronic mail ya. Nomor 15, software jika dijalankan akan terlihat di monitor ya.
Monitor itu apa anak-anak? Monitor itu adalah layarnya komputer. Kayak ini ya, gambar ini loh ya. Kelihatan nggak? Nah ini loh, ini yang di ini. Nah ini adalah monitor ya, yang saya tunjuk ini ya. Nah itu adalah monitor. Terus nomor 16, yang bukan alat komunikasi adalah sepeda lagi ya. Sepeda. Ya ini mungkin yang buat buku suka sepedaan ya. Nomor 17, alat komunikasi di samping bernama laptop ya. Tahu nggak anak-anak bedanya laptop sama komputer? Kalau laptop itu bisa dilipat ya, bisa dibawa kemana-mana. Kalau komputer, dia itu seluruh komponen lengkap dari komputer ya. Contohnya kayak yang ini loh ya, gambar ini loh ya. Gambar ini kelihatan nggak? Ini ya. Nah ini ya, yang saya tunjuk ini. Nah ini adalah komputer. Kalau laptop yang atasnya ini ya. Nah itu bedanya di situ. Selanjutnya nomor 18, komputer bisa digunakan untuk menulis surat ya. Ini pertanyaannya diulang-ulang ya anak-anak ya. Nomor 19, hardware komputer yang digunakan untuk mengetik adalah keyboard ya. Tahu keyboard anak-anak? Keyboard adalah yang digunakan untuk mengetik. Contohnya ini loh ya anak-anak ya. Nah ini yang ini keyboard ya ini ya. Nah ini keyboardnya laptop, ini adalah keyboard ya. Itu digunakan untuk mengetik ya. Lanjut nomor 20, salah satu hardware yang digunakan untuk menyimpan adalah disket atau floppy disk. Tapi kalau sekarang itu lebih sering pakai flash disk ya. Jadi bentar, saya bawa flash disk ya. Nah ini ya, ini namanya flash disk anak-anak ya. Seringnya kalau sekarang nyimpennya pakai ini ya. Kalau floppy disk dulu kayaknya sekarang udah nggak ada ya. Jarang sekali dipakai floppy disk itu karena kapasitasnya sangat sedikit sekali. Kalau sekarang lebih sering orang-orang menggunakan ini namanya flash disk ya. Tapi kalau di nomor 20 itu kan, kalau keyboard kan tidak bisa untuk menyimpan, terus mouse juga tidak bisa untuk menyimpan. Jadi nomor 20 yang B jawabannya ya. 20 yang B. Ya, meskipun sedikit tapi masih tetap bisa digunakan untuk menyimpan ya. Selanjutnya anak-anak nomor 21, radio adalah alat teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan suara ya. Ya, suara. Nomor 22, alat komunikasi yang menampilkan gambar adalah televisi ya. Televisi bisa, komputer bisa, laptop bisa, banyak sekali sebenarnya ya. Cuma di sini kita tulis televisi aja ya biar singkat. Nomor 23, komputer terdiri atas titik-titik bagian. Loh ini ada berapa bagian ya? Ini ada CPU. Sebenarnya ini tergantung orangnya sih ya. Kalau mau ada, itu saya kira bagian itunya, bagian hardware-nya. Ternyata bagian komputernya itu ada 2 bagian ya, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi tulis 2 gitu aja ya, 2 gitu ya, 2 bagian. Terus 24, telepon berkabel disebut telepon ya. Apalagi ini? Telepon berkabel wired ya. Ya ini bahasa Inggris ya ternyata ya, wired. Nah ini ya wired. Tulisannya miring soalnya bahasa Inggris ya anak-anak ya. Nomor 25, telepon seluler disebut juga handphone ya. Handphone. 26, kalau wired ini cuma berkabel aja ya sih. Tapi kalau telepon berkabel disebut wired telepon ya, gini ya. Biar lebih cocok ya jawabannya ya. 25 handphone. 26, apa yang dimaksud teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi adalah alat dari manusia ya, untuk kenyamanan manusia ya. Alat yang diciptakan oleh manusia untuk kenyamanannya, untuk kenyamanan manusia ya. Terus informasi adalah pesan yang disampaikan. Oke, jadi teknologi adalah alat yang diciptakan manusia untuk
kenyamanan manusia. Terus informasi adalah pesan yang ingin disampaikan. Terus komunikasi adalah cara penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain ya. Ya ini banyak sekali ya ini jawabannya. Kita kecilkan dulu jawabannya. Kelihatan nggak sih anak-anak ya? Ya nanti kalau nggak kelihatan mungkin bisa dilihat yang HD, terus di YouTube-nya yang HD, terus nanti bisa ditulis pelan-pelan ya. Di videonya di pause terus ditulis dulu ini ya. Terus 27, sebutkan contoh alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Di sini kita sebutkan 3 saja ya, sudah cukup. Misalnya komputer, laptop, dan televisi misalnya ya, atau handphone ya, yang paling sering kita pakai sehari-hari. Selanjutnya nomor 28, apa yang dimaksud dengan hardware? Hardware adalah perangkat keras ya. 29, kalau software itu apa? Software adalah perangkat lunak ya. Nomor 30, email adalah electronic mail atau surat elektronik. Jadi surat elektronik ya. Oke, sampai sini dulu anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa menulis semuanya jawabannya di LKS saja ya. Cuma kalau yang nomor 26 ini agak banyak, jadi di buku tulis juga nggak apa-apa sih ya. Jadi nanti yang ya berarti nanti di buku tulis saja ya anak-anak ya. Jadi nanti ini LKS-nya dikerjakannya di buku tulis, karena yang nomor 26 itu ya jawabannya banyak sekali, nggak cukup ya kalau ditulis di LKS ya. Jadi ditulis di buku tulis, terus nanti di foto dikirimkan ke Pak Hafid ya. Oke, sekian dulu anak-anak untuk pertemuan ketiga kali ini. Semoga anak-anak masih tetap semangat ya. Anak-anak nggak boleh males-malesan terus ya di rumah ya. Harus belajar ya. Ini akan saya ajari TIK ya. Oke, sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.